Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah program yang akan mendiskusikan firman Tuhan dari buku Sekolah Sahabat kita. Dan saat ini kita sudah masuk di triwulan ketiga dengan judul besar Buku Kisah Para Rasul. Dengan pelajaran ketiga yaitu kehidupan dalam gereja mula-mula. Di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi dan nanti mereka akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah jemaat pertama atau gereja pertama kalian itu di mana sih? Oke, silakan. Dari saya dulu ya. Ya. Shalom, nama saya Jeremy Elenetlinger Panjaitan. Saya dari Jemaat MT Haryono 1. Jemaat pertama saya itu berada di Sumbul, Dairi, Sumatera Utara. Karena berhubung saya masih kecil, jadi momen-momen yang terbaik di sana saya udah lupa. Oke. Makasih Jeremy. Oke, dan saya Ruben Sebastian Gultom. Jemaat saya MT Haryono 1 dan MT Haryono 1 juga jemaat mulai saya. Jadi dari kecil ya, iya, dari lahir. Kecil dari jemaat MT Haryono 1. Terima kasih. Di studio juga sudah hadir narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Jeremy, Eril, dan pemirsa di mana pun berada. Jadi ini satu kesempatan yang jarang ya Pendeta ya? Ya. Dan spesial. Kalau Pendeta masih ingat gereja awal dari di mana Pendeta? Gereja awal saya lahir di Pekalongan tahun 71. Hanya beberapa momen aja yang ingat. Waktu itu di Pekalongan ada pelabuhan namanya BOM. Jadi kami sering sore-sore itu pergi ke sana dengan orang tua. Oke, terima kasih Pendeta. Kita akan segera memulai diskusi kita dan untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Eril. Baik. Ayat inti kita terdapat di dalam kitab Kisah 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan hingga pada saat hari ini. Engkau dapat mempertemukan kami di sini dan tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran sekolah sahabat kami. Engkau berkati pelajaran ini agar dapat berguna bagi teman-teman yang mendengarkan dan juga semua orang ya Tuhan. Berkati kegiatan kami sepanjang satu hari ini, karena kami berdalam Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi kami. Amin. Amin. Kalau kita berbicara mengenai gereja mula-mula atau jemaat mula-mula, nggak usah masuk ke jemaat mula-mula yang di dalam Alkitab dulu. Jemaat mula-mula saya di MT Haryono 2. Jadi kita tetanggaan lah ya. Di Cenli ya? Di Cenli. Cuman seiring berjalannya waktu ya sempat pindah kemana-mana dulu. Sempat pindah ke Makario, sempat habis itu kemana-mana lagi. Akhirnya kembali lagi ke Cenli gitu. Dan salah satu yang orang-orang suka katakan dengan jemaat yang mereka saat ini berjemaat, mau itu di MT1 atau mau itu di Cenli atau mau itu di Kebayoran atau di Bintaro dan sebagainya, mereka senang di situ karena mereka merasa diterima. Nah, entah itu bisa dengan jemaatnya ramah ketika mereka datang, pertama kali datang, wah ramah ya, kita kayak dianggap keluarga gitu, nggak dibiarin aja gitu tamu, wah ya udah nggak kenal kok gitu. Atau juga ada yang senang dengan gereja itu karena gereja itu adalah gereja yang bertumbuh, artinya mereka suka belajar Alkitab, mereka sering berkumpul dan berdoa, atau mereka punya contohnya teman-teman. Terlebih nih buat anak muda ya, biasanya kalau temennya banyak di situ, terus banyak kegiatan, wah jadi suka di situ, jadi ngumpul di satu jemaat. Bagaimana dengan kehidupan gereja mula-mula pada saat di zaman Rasul Paulus? Tadi sudah dibacakan di ayat intinya bahwa mereka bertekun dan dengan sehati
mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini lebih mengagumkan lagi karena mereka ngumpulnya bukan cuma Rabu malam, Vesper, hari Sabat, tapi mereka tiap hari berkumpul di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, artinya mereka potluck nih ya, makan di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi nggak cuman beribadah di bait Allah setiap hari, tapi juga makan potluck di rumah secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Ini satu kehidupan yang luar biasa, dan kita mau kembali mempelajari bukan hanya supaya kita tahu, tapi juga supaya kita bisa menghidupkan kehidupan jemaat mula-mula. Di pelajaran Sabat petang disebutkan, ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus turun, para umat percaya mula-mula berpikir bahwa segala sesuatu telah digenapi. Mereka telah menerima Roh dan membagikan Injil kepada seluruh dunia. Bukan karena para rasul telah meninggalkan Yerusalem dan pergi keluar kepada dunia, tetapi karena dunia telah datang kepada mereka. Kita udah belajar di Sabat yang lalu bahwa ketika saat itu banyak orang sedang datang ke Yerusalem dari segala penjuru, dan mereka mendengar apa yang murid-murid katakan. Apa yang terjadi kemudian adalah sikap gereja yang melepaskan barang-barang materi. Ini satu hal yang luar biasa kalau kita pelajari di jemaat mula-mula, mereka mengorbankan segala milik mereka ya. Sadar bahwa waktunya sudah singkat, mereka menjual semua milik mereka dan mengabdikan diri pada belajar dan persekutuan sambil terus bersaksi tentang Yesus, tetapi hanya di Yerusalem. Kehidupan komunitas yang mereka kembangkan, walaupun efektif dalam menolong orang miskin, segera menjadi suatu masalah. Dan Allah harus campur tangan untuk menjaga kesatuan gereja. Ini adalah juga saatnya ketika mereka mulai dapati diri mereka berhadapan dengan penolakan. Tetapi di tengah semua itu, iman mereka tetap tak tergoyahkan. Jadi kita akan segera mempelajari apa sih mengenai kehidupan gereja mula-mula. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.